Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita adalah kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu dijemput berdiri, kita memuliakan Allah dari Gita Bakti 18 baitnya yang pertama. Silakan duduk, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya melalui ibadah saat ini kami dimampukan untuk selalu mencari kehendak-Mu dan menghayati firman-Mu yang mengajarkan kami berbuat baik, mengesampingkan perbedaan dan menghargai sesama. Biarlah kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian kepada Allah melalui Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 119, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, serta ayat 129 sampai dengan 130 secara silih ganti. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Kembali kita memuji Allah dari Gita Bakti 47 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami diperkenankan Tuhan, keluarga demi keluarga, boleh berkumpul untuk beribadah kepadamu. Dan kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami menerangi hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, agar firman yang akan kami baca boleh kami mengerti, dan ketika itu diberitakan, kami juga boleh memahaminya, menghayatinya, dan memperlakukan di dalam hidup beriman setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang menyatakan, tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karenanya apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah
yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pengetahuan itu penting. Semua orang harus memiliki pengetahuan tentang banyak hal. Oleh karena itu kita belajar. Oleh karena itu kita sekolah. Ya, ada pengetahuan umum, tetapi ada juga pengetahuan khusus. Dan pengetahuan khusus itu termasuknya di dalamnya adalah pengetahuan tentang iman dan percaya kita. Pengetahuan tentang apa yang kita yakini untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab kita selama kita di dunia ini. Oleh karena itu, kita tentu masih ingat sebelum kita di CD, kita belajar, kita katekesasi, ada yang cepat 3 bulan, tetapi ada juga yang 1 tahun. Nah, tujuan katekesasi itu ialah untuk memperlengkapi calon CD atau calon warga jemaat, supaya dia mengetahui apa artinya iman kepada Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus. Dia belajar untuk mengetahui hal-hal yang penting tentang firman Tuhan. Mengetahui hal-hal yang penting tentang apa yang diajarkan oleh Kristus. Oleh karena itu, pengetahuan itu memang amat penting. Supaya kita memahami secara benar, secara mendalam. Sehingga nanti ketika kita sudah menjalani hidup dan kehidupan kita dan diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, dengan tantangan-tantangan hidup, kita tidak akan mudah goyah. Nah, ada orang yang memiliki pengetahuan iman itu atau pemahaman iman itu yang sudah mendalam. Artinya di samping dia belajar katekesasi, dia tekun membaca firman, dia juga membaca buku-buku yang lain. Sehingga benar-benar dia punya pemahaman atau pengetahuan itu lebih. Nah, kalau demikian halnya, kita harus mendukung siapapun dia. Kita harus bangga bahwa ada di antara warga jemaat kita yang demikian halnya. Bahwa dia mau memilih beriman kepada Kristus, dia mau belajar, dia mau mendalami tentang ajaran-ajaran Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, orang boleh memiliki pengetahuan atau pemahaman iman yang lebih. Dengan ketekunan, dengan kerajinan,
yang dia lakukan setiap hari atau setiap saat. Tetapi yang mau diingatkan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus ialah jangan sampai pengetahuan atau pemahaman iman yang lebih itu salah digunakan. Dia harus menggunakan pengetahuan itu untuk membangun dirinya, tetapi juga untuk membangun saudara-saudara seiman. Dia tidak boleh memakai kelebihannya itu untuk menjadi batu sandungan dan menjatuhkan iman dari saudara-saudaranya yang masih lemah, yang masih belum sama seperti dia. Nah, itu yang Rasul Paulus mau ingatkan di dalam bacaan kita ini. Pengetahuan itu seperti kata Amsal Salomo, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita tadi dengar apa yang Salomo katakan, takut akan Tuhan, berarti apa yang menjadi ajaran dari Tuhan itu harus benar-benar dipahami dan dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Jadi kalau orang punya pemahaman iman lebih, orang punya pengetahuan tentang iman dan percayanya lebih, maka dia harus memakai itu berdasarkan kasih. Karena kasih itu kalau kita hayati secara mendalam, kasih itu tidak lain dari kasih Kristus. Dan kasih Kristus adalah kasih yang mau menolong, kasih yang mau menyelamatkan, dan bukan kasih yang untuk menjatuhkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mau mendasari pengetahuan dan pemahaman kita di atas dasar kasih itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang juga di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, walaupun kita punya pemahaman yang dalam, pemahaman yang lebih, ada saat-saat di mana kita lupa bahwa ada perbedaan di dalam pemahaman iman dengan saudara-saudara kita seiman. Ada bersyukur bahwa kita sudah lebih jauh di dalam memahami iman dan percaya kita sehingga kita sudah tahu banyak hal. Termasuk di dalamnya seperti jemaat di Korintus. Jemaat ini berasal dari latar belakang kafir. Ya, jadi mereka masih menyembah dewa, masih menyembah berhala. Dan ketika mereka beralih untuk masuk bergabung menjadi jemaat Kristen, rupanya tradisi-tradisi itu seperti memakan daging yang sudah disembahkan kepada berhala itu masih terjadi. Saya ingat ada tetangga saya, dia dari etnis Tionghoa. Dia sudah memilih untuk mengikuti agama Kristen yaitu Katolik. Tetapi pada suatu hari saya datang bertamu ke rumahnya. Saya lihat ada satu tempat khusus itu di pojok, ada lilin dan di situ ada jeruk, ada macam-macam yang ditaruh di dalam piring. Nah, rupanya walaupun dia sudah memilih untuk masuk agama Katolik, tetapi dia masih melakukan tradisi itu. Nah, rupanya jemaat Korintus juga seperti itu. Mereka sudah memilih untuk mengikuti Kristus, tetapi mereka masih melakukan tradisi seperti itu. Yaitu masih mau memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu bisa terjadi. Tetapi dalam bacaan kita ini yang sangat disayangkan ialah
Justru orang-orang yang tadi saya katakan bahwa imannya mereka itu sudah sangat mendalam, itu yang mereka lakukan. Nah, justru itu yang tidak boleh terjadi, karena bagaimanapun mereka yang sudah lebih dewasa atau sudah lebih kuat imannya itu harus menjadi contoh untuk mereka yang baru. Katakanlah mereka yang imannya masih belum kuat, imannya masih lemah. Sebab kita bisa bayangkan ketika mereka melihat, ya, saudara-saudara yang katakanlah itu harus menjadi contoh yang dituakan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab iman mereka, justru mereka ada bersama-sama dengan kumpulan orang-orang di kuil dan bersama-sama makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu Rasul Paulus tegaskan bahwa justru mereka yang masih muda, yang masih belum dalam imannya itu, yang masih belum kuat di dalam pemahaman iman mereka itu harus dibantu supaya mereka pahami. Katakanlah mereka tahu bahwa berhala itu kan tidak ada, ya. Tetapi mereka yang masih baru ini belum pahami itu secara mendalam. Karena itu memang latar belakang mereka. Jadi punya pemahaman iman yang lebih dan mendalam harus menjadi contoh untuk mereka yang belum sampai ke tahap itu. Dan itulah yang dikatakan bahwa punya pengetahuan iman, punya pemahaman iman, tetapi dalam sikap, dalam perilaku hidup setiap hari itu harus secara bertanggung jawab. Jangan sampai mengganggu saudara-saudara yang masih baru, yang masih bertumbuh untuk memahami iman dan percayanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca tadi ada penegasan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yaitu pada ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa memang tidak ada Allah lain. Hanya ada satu Allah. Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus. Dan hanya Dia yang patut kita sembah. Hanya Dia yang patut kita muliakan dan bukan yang lain. Sejak perjanjian lama itu sudah diingatkan. Kalau kita baca Ulangan 6 itu dikatakan bahwa keluarga atau turun-temurun dari keluarga Israel itu harus ditanamkan pemahaman. Dan itu caranya diajarkan berulang-ulang dalam keadaan apapun. Untuk mengetahui bahwa hanya ada satu Allah. Yaitu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang disembah. Dan tidak ada yang lain. Dan itu juga ditegaskan oleh pemazmur kalau kita baca di dalam Mazmur 115. Dia katakan bahwa hanya ada satu Allah yang patut dimuliakan. Karena kalau ada Allah lain, Allah-Allah itu adalah ciptaan manusia. Dan di situ dikatakan, punya mata tidak bisa melihat, punya mulut tidak bisa bicara, punya telinga tidak bisa mendengar, punya tangan tidak bisa menyentuh, dan seterusnya. Jadi itu Dia Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Oleh karena itu, dikatakan oleh pemazmur
Dia mengajak semua umat, percayalah kepada Allah. Karena Dia satu-satunya Allah yang hidup. Dan tidak ada Allah yang lain. Nah, kemudian kalau kita baca lagi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 46. Di situ dikatakan tidak ada Allah lain, tidak ada dewa, tidak ada berhala yang dapat disamakan dengan Allah yang hidup. Dan tegas dikatakan, apa kata Tuhan, dengan siapakah kamu ingin menyamakan aku? Berhala-berhala mereka dibuat dari perak, dari emas, dalam bentuk apapun. Dan ketika mereka mau dihadirkan di tengah-tengah mereka yang percaya dan menyembah berhala itu, mereka harus diusung, harus dipikul. Dia Allah yang mati buatan manusia. Dan tidak pernah bisa disamakan dengan Allah yang hidup. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai penegasan, itu penting untuk diperhatikan. Karena dikatakan juga pada ayat yang ke-7, tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Jadi termasuk jemaat di Korintus yang punya latar belakang dari Yunani yang masih menyembah berhala atau dewa-dewa. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya. Jadi ditegaskan, kita makan atau tidak makan tidak akan memiliki arti apa-apa bagi kehidupan kita. Tetapi janganlah ketika kita melakukan kesalahan dan memakan itu, terus kita sepertinya memakai kebebasan kita itu secara tidak bertanggung jawab. Dan untuk itu dikatakan Rasul Paulus, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah imannya. Itu tidak boleh. Harusnya mereka yang sudah kuat imannya menjadi contoh, tetapi di dalam sikap dan perilaku justru mereka tidak menjadi contoh yang baik. Dan itu akan melemahkan mereka-mereka yang masih lemah imannya dan akan menyakiti mereka sebagai orang-orang yang masih mau belajar dan baru mau bertumbuh di dalam pengenal yang lebih dalam tentang Kristus. Nah, dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi bukan membawa mereka kepada kehidupan, tetapi membawa mereka kepada kebinasaan. Dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena Tuhan juga sudah menerima mereka walaupun mereka masih baru. Dan Tuhan juga sudah menyelamatkan mereka. Tetapi ada yang membuat mereka akhirnya bisa ragu atau bisa goyah. Dan itu justru diingatkan oleh Rasul Paulus tidak boleh terjadi. Dan jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi itu di sini serius, tidak boleh main-main. Seperti tadi saya katakan, kita boleh punya kelebihan di dalam pemahaman iman kita karena kita mau belajar, kita tekun, kita mau mendalam, itu boleh salut kita bangga.
Tetapi jangan sampai itu disalahgunakan seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Atau juga itu nanti menyombongkan diri, ya, tidak bisa mengendalikan diri. Itu yang Rasul Paulus tegaskan. Oleh karena itu pada akhir dari bacaan ini, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah nasihat Rasul Paulus yang patut kita hayati dan kita laksanakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nyatakanlah sikap hidup yang benar, nyatakanlah sikap hidup iman yang memang itu dikehendaki oleh Allah dan bukan karena kehendak kita. Karena kalau itu kehendak Allah, maka itu pasti akan membawa damai sejahtera di dalam hidup bersama sebagai satu persekutuan. Karena bagaimanapun tujuan kita untuk menjadi bagian dari persekutuan itu adalah untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua, menghadirkan sukacita bagi semua, dan kita akan menyakiti hati saudara-saudara kita teristimewa, mereka yang masih lemah dan belum kuat di dalam pemahaman iman mereka. Nah, jemaat, pada saat kita beribadah di hari Rabu tanggal 15 Juli ini, kita juga merayakan hari ulang tahun ke-70 dari Pelkat Gerakan Pemuda. Nah, kalau kita mengacu kepada judul khotbah kita, apa ya? Saya nggak catat di sini. Kita mengacu kepada judul khotbah kita tadi. Maaf, saya cari dulu judulnya jadi lupa. Oh ya, berhikmat di tengah keragaman. Ya, sekarang apa yang mau dilakukan oleh GP Gerakan Pemuda ya, dalam rangka hari ulang tahun yang ke-70 sehubungan dengan nasihat dari Rasul Paulus. Seperti dalam persekutuan jemaat umum, pasti di GP juga ada orang yang punya kelebihan di dalam pemahaman dan pengetahuan tentang iman dan percayanya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Tentu dia akan membagi itu sebagai berkat ya, kepada sesama temannya. Dia tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus, yaitu kesalahan. Sudah tahu bahwa itu salah tetapi dilakukan. Nah, apalagi sekarang di zaman milenial ya. Ini peranan mereka itu sangat penting. Ya, kita lihat Bapak Presiden sendiri ya, Pak Jokowi sangat kagum terhadap para pemuda-pemudi kita. Mereka adalah para pemuda dan pemudi yang kreatif. Dan banyak hal yang mereka lakukan itu yang cukup membanggakan dengan kreasi-kreasi mereka. Nah, bagi GP, Gerakan Pemuda, khususnya GPIB Jemaat Cinere, apa yang bisa dilakukan?
ketika kemajemukan itu harus terpelihara, ya, keanekaragaman itu harus dipelihara dengan baik. Pluralitas itu harus dijaga supaya itu tetap berada di dalam keadaan baik, tidak terganggu oleh apapun yang datangnya dari diri pemuda itu sendiri. Kalau Tuhan memberikan karunia, talenta-talenta khusus, kita bersyukur itu. Saya tidak tahu persis, tetapi pasti para pemuda bersama teman-teman tahu, oh si A ini apa kelebihannya, si B ini apa kelebihannya, dan seterusnya. Marilah kelebihan atau talenta yang Tuhan berikan itu kita pakai. Pakai untuk membangun persekutuan gerakan pemuda. Pakai di dalam membangun kebersamaan. Karena di dalam kebersamaan itu kita pasti bisa. Kalau kita sendiri mungkin kita tidak bisa, tetapi kalau kita bersama-sama kita pasti bisa. Untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan benar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. 70 tahun sudah Tuhan anugerahkan usia ini bagi gerakan pemuda Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Pasti kita semua bersyukur. Tetapi rasa syukur itu seharusnya kita wujud nyatakan secara nyata melalui sikap hidup kita sebagai pemuda, pemudi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Supaya dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita juga menjadi berkat bagi sesama kita di dalam persekutuan. Tetapi kita juga menjadi berkat bagi semua orang yang berada di sekitar kehidupan kita. Terimalah perbedaan itu. Terimalah keanekaragaman itu sebagai satu anugerah. Karena dimanapun kita berada, pasti keanekaragaman itu ada. Tetapi disitulah anugerah Tuhan yang bisa kita pakai di dalam perbedaan itu dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk memupuk kebersamaan, membangun persekutuan yang akrab, supaya talenta yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia, tetapi itu betul-betul bertumbuh dan berkembang sehingga menjadi berkat hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-70 untuk GP Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Amin. Hidup serasi, damai dan tentram, bagai
Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, sumber segala kehidupan, puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang telah memberikan semua yang baik dalam hidup kami. Kini terimalah ungkapan syukur kami atas segala anugerah-Mu. Kami percaya bahwa dengan memberi, kami takkan kekurangan apapun karena Engkau setia memelihara kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dalam kehidupan kita setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita Bakti 117 bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Selesai.